Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada kali ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama berdiskusi, sharing, untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum materi tentang tanggung jawab, motivasi, dan kepuasan kerja dalam MSDM, tentunya dalam bingkai ekonomi Islam atau bingkai Islam, dimulai kita diskusikan, saya jelaskan, marilah kita berdoa semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah lahumul Fatihah. Langsung saja saya pada inti permasalahan, yaitu tentang pemberian tugas dan kewajiban kepada karyawan itu hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Di sini adalah ada kata dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak dijadikan beban, sehingga karyawan itu mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 7 yang artinya sebagai berikut. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Bukan Al-Maidah, tapi mohon maaf Al-Mu'minun gitu. Nah, tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak membebani hidup manusia dengan hal yang melampaui batas. Allah memberikan prinsip-prinsip yang positif dan memperbolehkan manusia memperoleh atau mendapatkan kenikmatan. Nah, kemudian pelatihan dan pengembangan hendaknya ya, juga memberikan kemajuan pada karyawan. Di sini ada 3 kata kunci tentang tanggung jawab. Setiap karyawan dalam bertanggung jawab itu harus memahami, juga berkembang gitu ya, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jika dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, sedangkan berbuat buruk juga akan mendapat keburukan. Tanggung jawab kita dalam sebuah tanggung jawab dalam sebuah kehidupan ini pun juga mencerminkan tanggung jawab dalam sebuah MSDM atau kita bekerja. Jadi kalau Anda seperti yang sudah kita pelajari kemarin dalam evaluasi penilaian kinerja, bahwasanya ketika Anda nanti penilaiannya baik, perilaku Anda baik, itu akan mendapatkan promosi jabatan. Semisal seperti itu. Ataupun seperti kemarin mendapatkan benefit-benefit yang lain. Tunjangan-tunjangan yang lain. Adanya kesadaran untuk menghindari perbuatan yang buruk dan selalu menjalankan perbuatan yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau dulu ada manajemen syariah, manajemen dalam Islam. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf memerintahkan sesuatu yang baik itu dengan cara yang baik, kemudian nahi munkar mencegah kejelekan itu pun juga dengan cara yang baik, bil ma'ruf juga. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkarnya juga bil ma'ruf.
Cara-caranya itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Nah, tanggung jawab kita dalam agama Islam, dalam MSDM Islami, bahwasannya dalam tanggung jawab ini kita memikul perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian ada juga amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Jangan sampai amar ma'ruf bil munkar, nahi munkar juga bil munkar. Itu juga bisa memerintahkan kebaikan dengan sebuah kemungkaran. Kemudian ada perungsakan, ada pemaksaan seperti itu. Kita agama Islam kan agama damai. Ini belum pernah terjadi di masa Rasul maupun sahabat. Nahi mungkar mencegah kemungkaran pun juga dengan cara yang baik. Itu belum ada cerminan di masa Nabi maupun sahabat ketika ketika nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu dengan cara yang mungkar. Prinsip pun dalam perang, kalau kita tidak diserang, maka kita tidak akan melawan seperti itu. Atau kita tidak akan menyerang. Itulah prinsip gitu ya. Inilah tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah tentang motivasi. Ini tanggung jawab dalam Islam seperti itu. Sekarang adalah motivasi. Motivasi bagian terkecil dari MSDM ini berkembang tahun 50-an. Kalau motivasi tentunya Anda sudah banyak sekali mengenali tentang Abraham Maslow. Teori motivasi dari Abraham Maslow ini sudah sangat masyhur ya. Itu tidak saya jelaskan langsung ke motivasi Islam. Tapi di sini ada pembacaan, misal motivasi kebagian seluruh pemberian motif kerja pada bawahan. Sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Ini sesuatu yang ikhlas ini yang yang sulit. Itu ya. Kemudian motivasi itu merupakan akibat interaksi seseorang dengan situasi dihadapinya. Jadi terdapat perbedaan kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan seseorang akan menunjukkan dorongan tertentu menghadapi situasi yang berbeda dalam waktu yang berlainan pula. Motivasi. Dorongan. Sumber hukum dalam Islam, motivasi itu sesuatu yang penting. Allah menggambarkan pentingnya motivasi dalam firman-Nya. Mohon maaf ini ayatnya karena NI-nya tidak terbaca. Al-Quran in word. Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Kata kuncinya di sini berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Walaupun Anda berada di hutan belantara, di atas pegunungan, Allah akan mengumpulkan sekalian pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuntunan bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman ini berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini motivasi kita, motivation kita ini. Membentuk mentalitas dalam pribadi orang yang beriman untuk bersemangat dan termotivasi untuk melakukan berbagai kebaikan. Nah,
Inilah motivasi kita, dalil kita yang pertama adalah ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam bekerja itu adalah juga ranah ibadah gitu kan. Sudah kita pahami bahwa itu ranah ibadah, maka kita dalam ranah ibadah ini bekerja dalam ranah ibadah, kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin ibadah kita baik dengan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga akan dinilai dengan baik. Kalau ibadah Anda asal-asalan gitu ya, tanpa prinsip, misal tanggung jawabnya tidak tercermin tadi, tidak bertanggung jawab, tugas dan kewajiban itu banyak yang teledor gitu. Itu ibadahnya ya menggambarkan ibadahnya seperti itu, tidak disiplin. Oke. Mencari karunia Allah Subhanahu wa taala kewajiban kita, karunia Allah itu bisa diperoleh kita melakukan pencarian atau usaha atau bekerja. Meskipun rezeki itu ditentukan oleh Allah, tetapi kita wajib, oke, ini sudah kita pahami secara bersama. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi ini, dalil sebagai landasan kita adalah Allah berfirman Al-Mulk ayat 15, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, kita diberi kebebasan ya makan, mencari rezeki semata-mata demi Allah, karena kita nanti setelah mati, meninggal, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kita adalah perbuatan kita bila baik, kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jelek pun juga akan bertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nanti jelas itu surga, kalau jelek neraka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mikdam radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ma'akala hadun ta'aman fatun khairan min ayyakulu min amaliyati. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu min amaliyati. Lebih baik dari makan yang ia peroleh dari usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk konsumsi, baik berupa makanan, minuman, berpakaian, lain-lain, sebaiknya berasal dari hasil hasil usaha sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan dorongan untuk memberikan insentif bonus bagi orang yang mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah akan memberikan balasan berupa pahala kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Demikian pula dalam sebuah perusahaan yang memiliki karyawan, harus memotivasi karyawannya untuk bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, penuh semangat, kemudian setelah karyawannya itu sudah baik, penuh tanggung jawab, penuh semangat,
perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan insentif bonus seperti kemarin yang kita pelajari tentang benefit. Nah, kinerja seorang karyawan atau tenaga kerja dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, dan faktor persepsi. Kemampuan, kompetensi, kemudian persepsi anggapannya. Motivasi ini sangat berpengaruh meningkatkan kinerja seseorang karyawan. Semakin tinggi motivasi yang diberikan dan diterapkan, maka akan semakin meningkat kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Karena dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, intervensi terhadap motivasi sangat penting dianjurkan. Ya, ingat motivasi di sini tadi ada ada insentif, kemudian karena Allah juga memberikan pahala yang berlipat, yang lebih bagi hambanya yang mengerjakan sesuatu yang baik. Kemudian kita mengingat bahwasanya motivasi kita, perbuatan baik kita akan kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita nanti dibangkitkan dari kematian. Kemudian motivasi selanjutnya adalah kita disuruh berlomba-lomba dalam kebajikan. Itu motivasi. Kepuasan karyawan. Puasnya, faktor kepuasan karyawan itu banyak faktornya. Kepuasan terhadap pekerjaan seseorang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka dapatkan. Kepuasan kerja akan mendukung tujuan organisasi. Dengan kepuasan kerja yang tinggi atau baik akan membuat karyawan semakin loyal kepada perusahaan atau organisasi. Dalam kamus MSDM, perahli organisasi mendefinisikan kepuasan kerja job satisfaction, sikap karyawan tentang pekerjaan mereka yang timbul dari persepsi mereka terhadap pekerjaan itu atau kesenangan. Kan bahwa kepuasan kerja itu mulai sebagian dari kepuasan hidup. Suatu kerjaan merupakan sesuatu bagian yang penting dari kehidupan, maka kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang secara umum. Oke, itu kepuasan kerja, faktor-faktor kepuasan kerja. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Itu sudah lumrah. Namun sebaliknya, jika kepuasan kerja seseorang rendah, dia akan negatif terhadap pekerjaannya. Komitmen seseorang tersebut terhadap organisasinya rendah, sehingga dapat menyebabkan orang tersebut mangkir dari perusahaannya. Faktor utama dalam kepuasan kerja ini pekerjaan itu sendiri ya, dan itu sendiri dia cocok dengan kompetisinya atau tidak, keahliannya tidak, pekerjaan itu terlalu kompleks atau tidak. Kemudian gaji dan upah ini sudah sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Promosi, kenaikan jabatan yang sudah Anda pelajari, kemudian pengawasan yang kemarin kita pelajari juga, bahwa pengawasan mempengaruhi kepuasan kerja. Dan pengawasan ini bila dilaksanakan secara berkeadilan, kredibel, gitu. Ini juga akan mempengaruhi kepuasan kerja. Kelompok kerja, tim kerja ini
Kemudian tim kerja itu mempengaruhi kepuasan. Kondisi kerja, kondisi yang nyaman, yang aman dalam pekerjaan ini mempengaruhi kepuasan. Ada juga imbalan rekan kerja, supervisi. Ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat dalam dalam kepuasan kerja. Kombinasi aspek ekonomi kepuasan itu kombinasi aspek ekonomis, psikologis, sosiologis, kultural, aktualisasi diri, penghargaan, dan suasana lingkungan. Nah, kepuasan kerja. Nah, sosioekonomisnya bagus, psikologi dalam bekerja, psikologisnya bagus, sosiologis berarti lingkungannya, kultural budaya organisasi, budaya perusahaan, aktualisasi diri, bagaimana kompetisi yang kita punya ini benar-benar diaktualkan. Ada penghargaan-penghargaan apresiasi terhadap aktualisasi diri ini. Kemudian ada kebebasan untuk proses aktualisasi diri ini, kreativitas dan inovasi. Kemudian ada penghargaan, insentif, dan suasana lingkungan itu tadi. Seperti itulah kepuasan kerja dalam teori. Saya hanya menggarisbawahi dalam Islami bahwasanya kita bekerja adalah ibadah, tanggung jawabnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kepuasan kerja dalam rangkai ibadah ini, dalam rangkaian ibadah bekerja ini rangkaian ibadah penuh, semisal seharian 8 jam atau 7 jam, 6 jam, ada yang 12 jam, semisal sehari seperti itu. Ini adalah rangkaian ibadah sepenuhnya. Kalau ini dari awal, dari A sampai Z, dari pukul 6 sampai pukul 6 lagi, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dinikmati, insya Allah itu menjadi sebuah ibadah yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam rangkaian ibadah, ini menuntut ilmu ini juga ibadah, nanti Anda bekerja juga ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Itu yang sharing yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Tetap mengikuti pembahasan-pembahasan dari Siswa Widianto Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.